Selama ini, banyak orang mengenal Arab Saudi hanya sebagai negeri gurun pasir, minyak, dan tempat berdirinya dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Namun, beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Arab Saudi tengah menjalankan transformasi terbesar dalam sejarah modern, sebuah perubahan yang bahkan sulit dipercaya jika tidak melihat bukti nyata di lapangan. Mereka tidak hanya membangun kota. Mereka sedang mencoba menciptakan masa depan. Dari gurun yang gersang, berdiri gedung pencakar langit sepanjang ratusan kilometer. Dari padang pasir yang panas, muncul pegunungan buatan dengan salju untuk olahraga musim dingin. Dari laut merah yang luas, mengapung sebuah kota industri raksasa. Semua ini bukan lagi sekadar konsep di atas kertas. Pembangunan sudah berjalan, meski penuh kesulitan. Salah satu proyek yang paling menyita perhatian dunia adalah The Line, kota futuristik sepanjang 170 km yang dirancang tegak lurus membelah gurun pasir. Tidak ada mobil, tidak ada jalan raya. Semua transportasi menggunakan kereta berkecepatan tinggi dan sistem cerdas berbasis kecerdasan buatan. Kota ini didesain untuk menampung 9 juta penduduk yang tinggal secara vertikal, seperti menara-menara yang berdiri rapat. Dalam visi besarnya, semua kebutuhan, sekolah, taman, tempat kerja, pusat belanja, bahkan ruang terbuka hijau, bisa dijangkau hanya dalam 5 menit berjalan kaki. Kota ini diklaim akan berjalan dengan energi 100% terbarukan tanpa menghasilkan emisi karbon. Gambaran yang terdengar seperti utopia dalam film fiksi ilmiah. Namun, realitas di lapangan tidak selalu mulus. Awalnya, target pembangunan adalah sepanjang 170 km dengan penyelesaian penuh pada 2045. Tetapi laporan terbaru menunjukkan bahwa pada 2030, kemungkinan baru sekitar 2,4 km saja yang selesai, kurang dari 2% dari target awal. Alasannya sederhana, kesulitan teknik, biaya yang membengkak, dan skala proyek yang begitu besar. Meski begitu, pembangunan tetap berjalan. Di kawasan marina tersembunyi, beberapa modul pembangunan sedang berlangsung. Modul 45 bahkan sudah berdiri fondasi dan struktur di atas tanah. Modul 46 menggunakan lebih dari 5.500 tiang beton rendah karbon, menjadikannya operasi pemancangan terbesar di dunia saat ini. Modul 47 masih dalam tahap penggalian, sementara modul 48 sedikit tertinggal karena kurangnya alat berat di lokasi. Mesin bor raksasa juga sudah bekerja menggali jalur kereta listrik super cepat yang akan membentang sepanjang The Line. Untuk energi, Arab Saudi sedang membangun ladang surya, taman angin, serta pabrik hidrogen hijau terbesar di dunia di kawasan Osagon. Dengan semua upaya ini, meskipun jalannya panjang, The Line sudah mulai menampakkan wujud nyata. Selain The Line, pusat kota Riyadh juga sedang berubah besar-besaran. King Salman Park digadang-gadang sebagai taman kota terbesar di dunia, dengan luas 16 km persegi. Di dalamnya, akan ditanam lebih dari 1 juta pohon sehingga Riyadh yang panas dan gersang bisa berubah menjadi kota hijau yang lebih layak huni. Di tengah taman ini berdiri Royal Arts Complex, sebuah pusat budaya seluas 500.000 meter persegi. Dirancang oleh arsitek ternama Ricardo Bofill, bangunan ini memadukan elemen tradisional Arab dengan desain modern. Salah satu ikon utamanya adalah museum berbentuk piramida setinggi 106 meter yang diproyeksikan menjadi landmark baru Riyadh. Selain itu, ada studio seni, institut budaya dengan auditorium berkapasitas 600 orang, hingga bangunan berbentuk kubah futuristik sebagai tempat pertunjukan seni. Foto satelit terbaru menunjukkan konstruksi berjalan aktif. Rangka baja mulai berdiri, kren bekerja di sekitar museum, dan infrastruktur dasar seperti jalan serta jaringan utilitas sedang disiapkan. Bahkan, pavilion khusus untuk menyambut tamu sudah hampir selesai. Tidak berhenti di situ, kompleks ini juga mencakup National Theatre, salah satu gedung teater paling ambisius di Timur Tengah. Dengan kapasitas lebih dari 2.300 kursi di aula utama, teater ini akan menjadi pusat seni pertunjukan terbesar di kawasan tersebut. Jika The Line terdengar futuristik, maka proyek Mukab lebih gila lagi. Bayangkan sebuah kubus raksasa setinggi 400 meter dengan panjang dan lebar yang sama. Saking besarnya, kubus ini bisa menampung 20 gedung Empire State Building di dalamnya. Mukab bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah kota dalam ruangan. Di dalamnya, pengunjung bisa berjalan di jalan-jalan futuristik, menikmati pemandangan realitas virtual, atau menjelajahi dunia digital dalam satu atap raksasa. Mukab akan menjadi ikon baru distrik New Murabba, pusat kota modern Riyadh. Saat ini, sebagian besar pekerjaan masih berupa penggalian dan persiapan lahan.
Sekitar 86% penggalian sudah selesai, dengan lebih dari 10 juta meter kubik tanah dipindahkan. Jembatan sementara di atas jalan utama juga sedang dibangun untuk mengurangi kemacetan lalu lintas akibat proyek ini. Meski target penyelesaian resmi adalah 2030, banyak ahli menilai jadwal tersebut terlalu optimistis. Tidak jauh dari Riyadh, sebuah kota hiburan bernama Qiddiya sedang dalam proses akhir pembangunan. Dengan luas lebih dari 360 km persegi, Qiddiya diproyeksikan menjadi ibu kota hiburan Arab Saudi. Ada taman bermain, arena olahraga, sirkuit balap, hingga area perumahan dan pendidikan. Progresnya mengejutkan cepat. Lebih dari 80% fasilitas utama sudah hampir selesai. Taman air Aqua Arabia mencapai 84% pembangunan, lapangan golf hampir rampung, dan infrastruktur dasar seperti jalan serta terowongan sudah berfungsi. Salah satu proyek ikonik di Qiddiya adalah Stadion Pangeran Mohammed bin Salman dengan kapasitas 46.000 penonton. Stadion ini dibangun di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan dirancang untuk menjadi salah satu arena utama Piala Dunia 2034. Bagi pencinta adrenalin, Six Flags Qiddiya siap menawarkan wahana-wahana ekstrim. Falcones Flight, roller coaster tertinggi dan tercepat di dunia, sudah terpasang dan siap meluncur dari tebing setinggi 200 meter dengan kecepatan 250 km per jam. Ada juga wahana kayu buatan GCI yang disebut paling intens di dunia, coaster multi-launch dengan inversi tertinggi, serta wahana air raksasa termasuk seluncuran drop terbesar di dunia. Selain hiburan, Qiddiya juga menyiapkan sirkuit balap kelas dunia dengan elevasi 108 meter. Sirkuit ini dirancang untuk Formula 1 dan berpotensi menjadi tuan rumah balapan Grand Prix di masa depan. Arab Saudi juga membangun Osagon, kota industri futuristik di tepi Laut Merah. Letaknya strategis, dekat terusan Suez, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Pelabuhan di kawasan ini sudah mulai beroperasi dengan teknologi kren otomatis yang dikendalikan jarak jauh, menjadikannya salah satu pelabuhan paling canggih. Osagon akan menjadi pusat energi bersih, industri ramah lingkungan, dan hunian futuristik dengan 90.000 penduduk. Zona hunian pertama, Osagon Hive, sudah mulai dibangun dengan sekolah, ruang hijau, dan sistem transportasi pintar. Untuk sektor pariwisata, Arab Saudi memperkenalkan dua proyek berbeda, Sindalah di laut dan Trojena di pegunungan. Sindalah adalah pulau mewah pertama dalam proyek NEOM yang sudah resmi dibuka pada akhir 2024. Pulau ini menawarkan marina super yacht, lapangan golf, hotel mewah dari brand ternama seperti Four Seasons dan Marriott, serta restoran kelas dunia. Dengan air laut sebening kristal, Sindalah diarahkan menjadi magnet wisatawan internasional. Sementara itu, Trojena membawa konsep unik, ski di tengah gurun. Berada di pegunungan Sarawat, Trojena akan memiliki jalur ski sepanjang 30 km dengan salju buatan yang mirip salju alami. Bahkan, sebuah slope tambahan akan dibangun di atap bangunan ski village. Proyek ini juga akan menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029, pertama kalinya acara tersebut diadakan di Timur Tengah. Transformasi yang dilakukan Arab Saudi bukan tanpa risiko. Banyak proyek mengalami keterlambatan, biaya yang membengkak, dan kritik dari berbagai pihak. Namun, tidak bisa dipungkiri, langkah-langkah ini sudah mengubah wajah kerajaan itu secara nyata. Dari gurun gersang, mereka mencoba membangun kota futuristik. Dari laut dan pegunungan, mereka menciptakan destinasi wisata kelas dunia. Semua ini adalah bagian dari visi 2030, rencana ambisius Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan membuka era baru ekonomi berbasis teknologi, pariwisata, dan energi hijau. Apakah semua proyek ini akan selesai sesuai target? Belum tentu. Tetapi yang jelas, dunia kini memandang Arab Saudi dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi hanya pusat minyak, tapi juga pusat inovasi masa depan. Itulah gambaran besar bagaimana Arab Saudi sedang membangun masa depan. Bagaimana menurut Anda, apakah proyek-proyek raksasa ini akan benar-benar terwujud sesuai rencana? Jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar transformasi luar biasa ini.